Benar-benar ya, makanya kami saling bertukar untuk membagikan hati. Amin. Amin. Saya mau jelaskan sedikit, nggak panjang, khotbahnya nggak panjang. Kemarin saya cerita tentang peperangan yang sesungguhnya. Amin. Gereja ini akan Tuhan bawa masuk ke pelayanan lebih besar. Amin. Karena bukan hanya apa yang saya pikirkan, tetapi beberapa penolong yang Tuhan sediakan di tempat ini, khususnya para ibu-ibu, itu mendapatkan penglihatan atau penyataan Tuhan yang sama. Ada 3 sekarang. Kemarin baru 2. Ini tambah 1 lagi. Ya. Jadi tempat ini akan dipenuhi. Jadi saya sebagai gembala rindu untuk mempersiapkan kita. Karena jangan sampai kita salah masuk ke medan pertempuran. Saya kasih contoh, ada satu raja namanya Yosia. Ini luar biasa, penyembahannya luar biasa, hidupnya berkenan sama Tuhan. Ya, kerajaan sebenarnya sudah aman, sudah aman. Saat itu Raja Mesir, Raja Nero itu datang, bilang punten permisi, saya akan berperang ke sana. Tapi saya harus melewati tanah ini, tanah Israel. Dia harus lewati, dia permisi. Tapi tujuannya bukan berperang melawan Israel, bukan. Ya, kalau kita lihat cerita ini, singkat cerita, Yosia masuk ke medan pertempuran yang bukan pertempurannya. Akhirnya dia mati dengan sia-sia di sana. Saat itu rakyat Israel menangis berkabung luar biasa. Ini karena kesalahan raja. Saudara tahu kabar baiknya. Sebenarnya ketika kita jadi anak-anak Allah, saudara hidup di dalam perlindungan yang sempurna. Amin. Ya, jangan salah masuk. Nah, saya kasih tahu sedikit apa yang Yesus sudah ajarkan. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, yang pertama, iblis itu takut ketika saudara hidup dengan firman Tuhan. Amin. Takut. Dia cobai Yesus dengan firman. Kalau kamu anak Allah, ini ubah roti ini jadi batu ini jadi roti. Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar. Saudara akan aman ketika memakai perkataan dengan firman Tuhan. Ya, akan aman. Yang kedua, waktu Tuhan dicobai sama iblis, ini mencoba luar biasa. Dia katakan apa saudara? Kalau kamu memang anak Allah, loncat, maka apa? Malaikat akan mengangkat kamu. Kamu nggak akan jatuh hancur. Enggak. Yesus bisa lakukan itu? Bisa. Tapi dia katakan seperti ini, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ini berbicara tentang doa. Ingat waktu Yesus pesan kepada murid-muridnya, bisa nggak engkau berjaga-jaga dalam beberapa menit saja untuk berdoa, supaya engkau nggak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, anak-anak Allah, dipilih sama Tuhan langsung. Ingat, Yesus memilih langsung murid-muridnya. Ya. Maka ketika kehidupan kita penuh dengan doa, membangun hubungan, iblis nggak kuat. Iblis nggak akan bisa menyerang kamu. Terus untuk apa kita gagah-gagahan masuk ke medan pertempuran? Mati konyol nanti di sana. Kamu sudah merdeka. Ada gambaran Raja Daud, sejarah perangnya luar biasa, nggak pernah kalah. Tapi begitu transisi masuk ke zaman anaknya Salomo, nggak berperang. Salomo hidup penuh dengan kelimpahan. Salahnya apa Salomo? Masuk ke medan pertempuran yang tidak seharusnya dia lakukan. Akhirnya dia gagal di sana karena Tuhan bilang, jangan sekali-kali lagi Mesir, dunia, jangan kawin sama perempuan Mesir itu. Habis kamu. Harusnya dia sudah aman. Gagal. Ya. Doa. Yang terakhir, saudara tahu apa? Waktu Yesus diuji sama iblis, dia bilang begitu. Kalau kamu mau semua ini, sembah. Yesus berkata, hanya Allah saja yang satu saja. Pujian penyembahan itu akan menghancurkan benteng-benteng. Amin. Ya,
Jadi bagian kita, kalau saudara mau tahu anak-anak Allah yang sudah hidup di dalam anugerah, di dalam rumah Tuhan seperti ini, jangan neko-neko lagi. Ya, pakai setiap hari perkataan dengan firman Tuhan. Setiap ada ujian tembak, katakan firman Tuhan, karena tercoba itu saudara. Saudara akan aman. Amin. Yang kedua, doa. Makanya kadang ada orang bilang, aku nggak bisa berbahasa roh. Ingat, bahasa roh itu adalah bahasa yang dipakai ketika saudara nggak bisa berdoa. Dan bahasa roh itu yang tahu hanya roh itu sendiri dengan Tuhan. Jadi jangan anti dengan bahasa roh. Jadi kalau saudara mendapat karunia itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia itu. Tapi terutama untuk berbuat, perkatakan firman. Tapi saudara harus kejar karunia itu. Karena di saat saudara nggak tahu harus ngapain, saudara bisa berbahasa. Saya pernah mengalami, bingung mau ngapain. Tiba-tiba anak saya datang mau izin ke Bogor tengah malam jam 12 malam ke Bogor, ngapain coba? Saya nggak bisa berkata-kata, takut menyinggung, takut menghalang-halangi. Ternyata saya connect sama istri saya, dia juga berbahasa roh, karena kami nggak tahu harus melarang seperti apa. Tapi ketika kami berbahasa roh, ya, kami juga nggak tahu apa yang kami katakan. Tiba-tiba dapat kontak dari anak saya, motornya dia tiba-tiba nggak bisa nyala, padahal sudah kumpul sama teman-teman. Dia telepon, memang Tuhan nggak kasih izin saya untuk pergi tur. Ngapain tur jam 1 malam? Besok dia akan kerja. Yang namanya anak muda, ya kan? Nah, ini harus. Jadi saudara yang belum punya karunia ini dipakai. Itu juga bisa dipakai untuk menyembah. Kalau saudara belum dapat karunia ini, ya saudara akan bingung. Tapi kalau saudara sudah dapat, oh iya benar ya. Saya mau tanya di sini jujur ya. Ada sudah yang dapat terima karunia kudus, yang sudah bisa berbahasa lidah? Ada nggak di sini? Kalau nggak ada, hari ini waktu ujian penyembahan, saudara minta doa. Minta. Ya. Karena ini dipakai untuk itu. Kalau tanpa itu, saudara nggak akan punya api. Jadi saudara datang ke gereja yang saudara bawa api asing. Apa itu? Sakit hatimu, kecewamu, marahmu, ya kan? Ini yang kamu bawa, kekesalan kamu, masalah kamu, itu kamu bawa ke gereja saat menyembah Tuhan. Tapi kalau ada Roh Kudus, apa yang Roh Kudus ajarkan? Mengampuni. Ya kan? Apa yang Roh Kudus ajarkan? Jangan memperbesar masalah. Jangan masuk ke medan pertempuran yang tidak seharusnya kita masuki. Anak-anak Tuhan ngapain bertengkar? Benar nggak? Kalau ini terjadi, percaya rumah tangga itu tidak akan pernah ada keributan. Jadi kalau rumah tangga kita sering ribut, ini dipertanyakan. Kenapa saya keras seperti ini, saudara? Karena kita orang pilihan. Ini gereja bisa. Ya kan? Jadi Tuhan mempersiapkan benar-benar orang-orangnya. Tuhan persiapkan, Tuhan pilih satu-satu orang. Ya kalau kita nggak siap, saudara tahu ada 2 contoh ya dalam Alkitab. Dia datang ke rumah Tuhan bawa api asing, mati kebakar. Ini kan sangat mengerikan. Walaupun secara harfiah saudara nggak melihat saudara terbakar, tapi hidupmu hancur. Ini bahaya. Saya sebagai gembala nggak tega melihat saudara sebagai hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang diundang, dipanggil langsung sama Tuhan, dipilih langsung sama Tuhan. Saudara mati seperti itu. Ya, kita lihat apa yang mengakibatkan kita tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Yesus ajarkan karakter. Kita buka satu ayat. Yohanes 6 ayat 70. Jadi kita GPA di gereja ini akan terus masuk ke dalam suatu pembenahan demi pembenahan. Kita nggak ada yang sempurna. Kita nggak ada yang sempurna. Tapi kita mau merintis atas kehendak Tuhan. Yohanes 6 ayat 70. Boleh sama-sama kita baca dengan keras ya. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepada mereka. Bukannya aku sendiri yang Telah memilih kamu. Terus apa dikatakan? namun seorang Nah ini dia. Jadi hati-hati. Kenapa ada Tuhan bilang? Tuhan tahu nggak siapa orangnya ini? Tahu. Nah kalau kita nggak mau diingat iblis, perbaiki karaktermu.
Ya, bulan Maret kita masuk ke karakter. Ini agak keras karena waktu Yesus berbicara tentang karakter, semua murid-muridnya mengundurkan diri. Waktu itu dia tanya sama Petrus, kamu nggak mau pergi juga? Keras, dan saya harus siap karena ada penapihan. Tuhan akan saring. Gereja ini bukan gereja main-main. Kita harus ngerti. Makanya saya sudah kirimkan kemarin oretan-oretannya untuk memilih. Salah satunya saudara, bisa nggak saudara terima kelemahan orang lain? Kekurangan orang lain bisa nggak terima? Ini hal yang sering dihinggapi sama ini. Ketika saudara masuk di dalam dunia pelayanan, ada motivasi lain, maka saudara akan sering diincar sama ini. Dan inilah Yesus berkata seperti ini. Perlu dipahami baik-baik. Waktu Yesus mengumpulkan, Yesus berkata seperti ini. Aku tahu memang kamu semuanya sudah bersih, tapi tidak semua. Ya kan? Tidak semua. Apa yang Yesus lakukan? Dia kasih contoh nih. Dia basuh kaki murid-muridnya. Ini sesuatu contoh yang baik. Dia nggak harus meninggikan dirinya. Dia harus rendah. Saudara tahu, saya bukan pemimpin di tempat ini yang paling tinggi. Saudara juga dipilih sebagai pemimpin. Jadi saudara harus bisa saling melayani satu dengan yang lain. Jadi untuk hal-hal seperti ini di dalam rintisan lagi jangan terjadi. Ya, ini juga belajar nanti Bang ini dalam perintisan di Sumatera. Karena akan ketemu. Nanti kita cerita ya, wow luar biasa ya. Akan ketemu hal-hal seperti ini. Tapi kan, ketika saudara bertahan, ketika memang ini panggilan, maka Tuhan akan berkati gereja. Yesus tidak takut dengan banyak ratusan muridnya keluar, enggak. Dia bahkan tanya sama murid-muridnya, kamu nggak ikut pergi juga? Tapi bodohlah yang pergi kalau dia sudah dipilih. Karena Yesus bilang apa? Aku sendiri yang milih kamu. Siapa sih kita yang mau dipilih sama Tuhan? Iya kan? Jadi ke depan kita akan banyak berbicara tentang karakter, saudara. Karena di gereja manapun ini yang bisa. Ya, ini yang sangat mudah. 12 murid Yesus punya karakter yang berbeda-beda. Mulai dari Simon Petrus, Andreas, Yakobus, semuanya punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang terlalu cepat berbicara, semangat berbicara, berjanji, tapi nggak bisa melakukannya. Iya kan? Ada yang seperti itu. Makanya Yesus harus basuh kaki mereka. Karena aku nggak bisa tinggal di dalam diri kamu kalau kamu seperti ini. Yuk kita baca Yohanes 13 ayat yang 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi. Selain membasuh kakinya, karena Saya membasuh kakinya karena seluruhnya juga kami sudah bersih, tapi tidak semua. Yesus kasih tahu. Yesus tahu nggak Yudas mengkhianati dia? Tahu, tapi dikasih kesempatan. Aku yang pilih kamu. Kenapa kamu mau? Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, baca dulu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Yohanes 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berlari dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang dia mengasihi mereka sampai kepada kebenaran. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi kalau karaktermu tidak bagus, ada kepentinganmu di dalam sebuah pelayanan, ambisimu, ya kan? Maka iblis sering pakai telingamu. Jadi yang salah itu bukan Yudas, ini iblis nih. Tapi Yudas nggak mau merubah karakternya. Bayangkan kalau di gereja ada bisik-bisik telinga, saudara, hancur gereja itu. Mau dimanapun kita, ya mau dimanapun kita. Jadi kita harus benar-benar peka, ya kan? Saya juga belajar untuk menghancurkan ini, saudara. Teman ini juga mungkin belajar ya. Semua hamba-hamba Tuhan
orang tua saya suka dikasih hadiah sama orang tua saya. Karena apa? Banyak tuntutannya saudara salah masuk. Akhirnya apa? Saudara mati di sana. Pulang, selamat tinggal. Orangnya nggak berubah. Ya, ini saya berbicara seperti ini ya untuk hamba Tuhan, untuk Pak Eko, untuk Cimaria, untuk Eka, ya, untuk Yuda, untuk Bella, Novi, semua di sini dipanggil Tuhan untuk melayani. Mau dipilih sama Tuhan ya, untuk melayani. Ya. Mau masuk ke medan peperangan, hancur, capek, mati konyol gitu. Yang kita lakukan kan. Poin pertama, saudara, baca firman Tuhan. Ketika hatimu sakit, ketika hatimu goyah, baca firman. Ketika kamu nggak tahu berbuat apa-apa, berdoa, berkarunia Roh, karena kamu nggak tahu lagi bagaimana cara kamu harus berdoa. Ya, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kenapa saya bilang kami ini datang membawakan hati untuk ujian menyembah. Supaya teman-teman di sini yang belum punya Roh Kudus atau berbahasa lain, saudara akan didoakan supaya saudara bisa terima. Karena Matius 11, ya, Lukas 11 ayat 9 ayat 7 sampai 9, mintalah maka ayat terakhir dikatakan Bapakmu yang di surga akan memberikan kamu Roh Kudus, bukan harta dunia saudara. Ini harta yang paling berharga. Ketika saudara terima Roh Kudus, saudara tidak tahu harus ngapain lagi. Tapi mujizat itu nyata ketika Roh Dia berbicara sama yang punya. Karena hanya Roh Anak yang tahu apa yang dikehendaki Bapa. Ya, jadi ketika Roh itu mulai berdoa saudara akan melihat apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Itu Tuhan sediakan. Amin saudara. Minggu depan kita akan bahas tentang garam bumi. Ini identitas kita sebagai garam, supaya kulit kita keras dari hal-hal seperti ini. Minggu depan akan dibawakan sama Pastor Dela. Ya, tentang garam, supaya kulit keras ketika ada suntikan apapun termasuk garam. Kalau saudara digigit nyamuk kasih benjol kan, penyebarannya apa lagi? Bisa malaria, demam berdarah. Makanya perlu digaram. Kalau kita belajar dari orang Papua itu dia selalu gosok-gosok garam, ya kan? Digosok juga minyak. Makanya bau nyawat di mobilnya suka cium banget. Karena di tempat dia ini sebelum kesini ya banyak jemaat dari Papua. Ya, tapi hidungnya sudah terlatih ya. Haleluya. Ya saudara ya, kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Amin. Ya, awal Maret kita akan berbicara tentang karakter. Saya yakin ketika ini mulai dibukakan, ya ada orang yang nggak akan tahu, ada yang nggak tahu. Gitu. Tapi kalau kamu bertahan, maka berkat anugerah Tuhan Dia memilih saudara. Jangan sampai ujungnya seperti apa Yudas. Kasihan kalau saudara tahu, harusnya dia bisa bertobat. Petrus pun punya karakter yang gak baik. Apa yang dilakukan Petrus? Menyangkal Yesus. Tapi Petrus bertobat. Ini dia tidak bertobat.